Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini saya mengunjungi salah satu madrasah binaan saya yaitu MI Siddiqiyah Siak, Kabupaten Siak, dan rangka melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai seorang pengawas yaitu melaksanakan tugas pendampingan di MI Siddiqiyah ini dalam metode coaching. Salah satu metode yang dikembangkan dalam rangka untuk melaksanakan pendampingan madrasah. Dimana kita tahu di pendampingan metode pendampingan itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah metode coaching, kemudian metode monitoring, metode mentoring, fasilitasi, dan ini salah satu dari tugas dan fungsi yang madrasah. Jadi oleh sebab itu hari ini insya Allah kita akan melakukan salah satu metode coaching yang akan kami kembangkan, kami laksanakan di salah satu MI Siddiqiyah ini dalam rangka untuk bagaimana nanti ke depan madrasah-madrasah yang kita dampingi dan kita dampingi bagaimana latihan yang madrasah yang kita dampingi nanti hingga jadikan madrasah ini menjadi madrasah yang berat dan martabat seperti yang kita harapkan. Dan salah satu metode ini adalah merupakan salah satu dari metode pendampingan madrasah yang dimana ke depan madrasah tidak lagi melaksanakan kegiatan mentoring, tapi tugas fungsinya adalah bagaimana seorang madrasah itu melakukan tugas pendampingan. Dan madrasah ini dalam tugas pendampingan adalah bagaimana madrasah itu dianggap sebagai salah satu mitra dari pengawas untuk bagaimana bersama-sama menjadikan madrasah sehingga menjadi madrasah yang hebat. Mudah-mudahan kegiatan pendampingan dengan metode coaching ini yang akan kita laksanakan di MI Siddiqiyah ini dapat berjalan lancar dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi bagi kawan-kawan kita pengawas madrasah umumnya, baik itu madrasah di Kabupaten Siak maupun di Provinsi Siak maupun di secara nasional. Mudah-mudahan metode ini dapat menjadi salah satu model bagi kawan-kawan kita maupun pengawas madrasah umumnya dalam rangka untuk tugas dan fungsinya sehingga menjadi pengawas yang didamkan, menjadi pengawas yang dikatakan menjadi pengawas yang didamkan dan menjadi pengawas yang tentunya sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pemerintah. Bagaimana itu pengawas yang hebat dan pengawas yang bisa memajukan madrasah hebat dan madrasah bermartabat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Idris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, dalam kesempatan ini kami dari saya dan pengawas program madrasah Kabupaten akan melakukan tugas fungsi kami sebagai pendampingan dari metode yaitu coach atau coaching. Jadi yang pertama ini pertama adalah penerapan. Jadi Bapak saya sebagai coach, Pak Idris sebagai coaching. Jadi saya coach, Bapak coach. Jadi metodenya namanya coaching. Jadi baiklah, sebelum kita mulai diskusi ini ya Pak Idris ya, saya ingin sampaikan kita akan melakukan percakapan coaching. Saya akan membantu Bapak atau Pak Idris memahami, menemukan dan mengembangkan potensi Pak Idris untuk mencapai tujuan dan mengajukan pertanyaan. Dan saya tidak akan memberikan syarat. Di dalam kesempatan ini saya tidak akan memberikan saran. Percakapan kita ini akan kita jamin kerahasiaan. Jadi saya harap Pak Idris bisa lebih terbuka dan menyampaikan sesuatu kepada saya. Durasi perjalanan kita ini lebih kurang sekitar 15 menit ya. Jadi gimana Pak Idris, siap ya? Apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi Mas? Pertanyaannya seputar apa itu? Ya, nanti kita cek aja. Oke. Bismillah. Oke. Ini yang kedua adalah arah sampai atau tujuan. Saya akan menyampaikan dalam perbincangan kita ini apa yang Pak Idris ingin diskusikan. Diskusikan terkait bagaimana memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka dan proses pembelajaran. Jadi yang akan kita diskusikan hari ini adalah bagaimana memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka ya, dan proses pembelajaran.
Jadi baiklah kalau begitu arah percakapan kita hari ini adalah bagaimana untuk memaksimalkan implementasi kurikulum merdeka di dalam proses pembelajaran di madrasah. di madrasah Sidikiyah ya. Untuk mengembangkan atau menerapkan implementasi kurikulum merdeka atau maksimalkan implementasi merdeka di sekolah Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari apa yang ingin Bapak dapatkan dari proses akademik? Pertama, ingin mengetahui pola strateginya seperti apa, karena terus terang guru-gurunya ada sebagian atau hampir sudah mengikuti IKM. Iya. Cuma kan penerapannya ini kadang-kadang kita lihat ada yang maksimal, ada yang belum. Kita berharapkan 100% bagaimana memaksimalkan IKM ini sehingga IKM ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh guru maupun oleh guru sekali. Jadi Bapak ingin memaksimalkan kurikulum merdeka di Indonesia. Apa yang membuat potensi tersebut penting untuk Pak Idris bisa temukan apa yang membuat potensi tersebut penting untuk bisa ditemukan? Karena dilihat dari kemampuan guru, oleh dari kekuatan analisis sport, guru-guru kita ini berlatar belakang pendidikan hampir 100% S1 dan apa namanya linear dengan pendidikannya. Rata-rata kan banyak yang dari fakultas tarbiyah, dari fakultas keguruan. Jadi kita berharap dengan potensi yang ada ini, dengan pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti, sehingga UKM ini betul-betul dapat dilaksanakan maksimal di madrasah. Itu satu. Yang kedua, ditambah lagi dengan adanya workshop, insight yang berhubungan dengan UKM ini. Jadi dari dua potensi ini, dari pendidikan dan pelatihan yang didapat, kami berharap IKM ini dapat maksimal diterapkan di madrasah kita. Jadi dua potensi itu. Ditambah dukungan dari sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Jadi kalau begitu potensi yang ada di sekolah ini melaksanakan kegiatan fintech yang besar di Indonesia ya. Kemudian sejauh ini apa yang sudah dilakukan yang menunjukkan potensi madrasah Bapak? Sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk menunjukkan potensi madrasah Bapak masalah implementasi kurikulum? Hal yang kita lakukan yang terbukti, yang pertama kita kegiatan bimbingan teknis terkait sains. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan mitra madrasah, di antaranya adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang sudah berkomitmen untuk mendukung madrasah kita ini. Kita ajak berkolaborasi untuk melakukan workshop atau bimbingan teknis untuk guru, sehingga ini sudah dilakukan. Seperti itu. Ada beberapa momen yang kami buat baik secara berkelompok di KKN maupun secara kelembagaan sendiri, MD sendiri yang buat kegiatan itu. Kemudian juga kami mengadakan mitra dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar MI untuk menggali informasi-informasi terkait dengan KM ini. Sudah baik dari penerapannya, kemudian asesmennya, proses pembelajarannya secara berdiferensiasi, dan juga melakukan atau bekerja sama dengan mitra madrasah, yaitu melalui Toronto Foundation. Nah, alhamdulillah kegiatan-kegiatan ini sudah kita lakukan dan kita berupaya dari beberapa hal yang kami lakukan ini, bagaimana penerapan IKM itu bisa berjalan maksimal di madrasah. Tadi sudah
dengan dia sendiri sudah melaksanakan workshop atau bimbingan terkait dengan kemudian juga apa saja mitra dengan beberapa lembaga pendidikan, diantaranya sekolah-sekolah yang sudah menerapkan IKN 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Kemudian mitra dengan kabupaten untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan IKN ini. Yang lainnya ya. Terus seperti apa Pak distribusi madrasah yang ini gimana yang seperti apa madrasah ini penerapan UKM itu yang pertama kita lihat dari pola pembelajarannya. Kalau pola pembelajarannya di IKN ini kan harus pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, kita akan merubah mindset dulu yang sebelumnya pembelajaran mungkin yang berdiferensiasi. Nah, untuk menuju ke pembelajaran yang berdiferensiasi, karena kita tahu bahwa anak ini punya potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, cara belajar, gaya belajar, gitu kan. Jadi berharap ke depannya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul dapat diterapkan. Itu satu. Yang kedua, kita ketahui bahwa IKN ini adalah proses pembelajaran yang berbasis proyek. Diantaranya ada proyek P5RA. Nah, kita berharap nanti dari program P5RA ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang dapat memberikan kemajuan yang luar biasa madrasah Lembang. Jadi anak-anak ini kan punya potensi, guru-guru yang kreatif, dia bisa membuat proyek-proyek yang kreatif, sehingga potensi anak bisa dapat diakomodir melalui P5RA ini, sehingga menghasilkan sesuatu yang menarik lah gitu Pak. Baik dari segi kewirausahaannya, kemudian hal-hal lain lah yang ada pada diri anak masyarakat kembangkan untuk proyek P5RA. Harapan ke depan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penilaian atau asesmen diagnostik termasuk dengan proyek P5RA ini, 3 hal ini dapat dilaksanakan secara maksimal Pak di IKN atau di madrasah kita. Bagaimana madrasah kami sendiri ini melakukan pembelajaran diferensiasi dan melaksanakan pembelajaran proyek ya. Dari bagaimana harapan di atas itu dapat terwujud? Terwujud ya ini tak lepas daripada dukungan dari stakeholder seluruh elemen madrasah. Antaranya dari madrasahnya sendiri mendukung terhadap kegiatan itu dengan cara memenuhi fasilitas yang mendukung terwujudnya apa yang kita harapkan tadi. Satu. Kemudian yang kedua, dari guru itu sendiri. Nah, harapan kita dari guru itu sendiri bagaimana bisa beradab dan berbuat semaksimal mungkin sehingga IKN ini betul-betul dapat terwujud dengan baik. Karena kan guru-guru sudah dibekali dengan bimbingan dan workshop yang pernah dilakukan. Kemudian kita juga berharap juga dari orang tua wali selaku mitra madrasah kita untuk mendukung kegiatan IKN ini, karena kalau tidak ada support dan dukungan dari orang tua wali, mitra kita IKN ini tidak akan bisa terwujud dengan baik, karena ada kerjasama dan antara pihak madrasah dan orang tua wali sendiri. Kemudian adanya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha, kemudian dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak khususnya ini sangat penting, kemudian juga pendidikan juga. Jadi beberapa elemen-elemen inilah unsur yang sangat penting untuk mendukung sehingga IKN ini dapat bisa diwujudkan di madrasah kita. Jadi kembali ke tujuan pembelajaran yang tadi Pak, bahwa itu kan memberikan potensi yang dapat dikembangkan yang belajar tadi. Terus kira apa sih Pak ide itu Bapak untuk menemukan potensi
Potensi-potensi itu banyak. Ada potensi siswa, ada potensi guru, ada potensi madrasah dan lain sebagainya. Nah, kalau di potensi siswa, kalau di IKM ini kan kita sudah menerapkan apa namanya penilaian asesmen diagnostik di awal proses pembelajaran. Nah, untuk guru juga kita maunya guru ini nanti kita tahu di potensinya sebenarnya di bagian yang mana. Jadi suatu saat nanti perlu di madrasah juga akan membuat asesmen juga untuk guru. Jadi dari asesmen guru tersebut kita tahu bahwa guru tersebut punya potensi, punya kelebihan dan punya kekurangannya di bagian mana. Nah, kalau punya kelebihan, nah bagaimana potensi ini bisa kita kembangkan, yaitu dengan cara memberdayakan guru tersebut untuk membuat program-program yang bisa mengakomodir potensi yang dia miliki. Umpamanya dia punya potensi dalam hal tafsir Al-Quran, dia punya potensi dalam hal literasinya sangat bagus, gitu kan. Jadi potensi-potensi guru yang memiliki ciri khas khusus ini kita kembangkan dan kita sinergikan dengan program yang akan kita buat sesuai dengan potensi guru. Nah, ini kita dapat melalui asesmen yang kita peruntukkan untuk guru, gitu. Dari itu kira-kira yang ide-ide yang lain yang berapa untuk mencapai ini? Itu salah satunya melakukan asesmen. Kemudian yang kedua dengan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada ini bisa juga kita lakukan dengan cara mengajak guru berkolaborasi dalam satu tim dari program yang kita buat. Umpamanya kita mau buat kegiatan pengembangan bahasa, gitu Pak. Ada timnya. Jadi terdiri dari beberapa orang guru-guru. Jadi dari perkumpulan dari kelompok guru yang kita tugaskan untuk pengembangan bahasa di madrasah, mereka saling berkolaborasi sehingga potensi-potensi yang selama ini mungkin belum muncul dengan kolaborasi akan juga muncul ke permukaan, kita bisa kembangkan. Oke, Pak. Jadi sepertinya itu sudah merupakan itu yang ini sampaikan jadi terus apa langkah-langkah konkret apa yang Pak Bes lakukan terhadap itu yang sudah Bapak jelaskan? Langkah-langkah konkret yang jelas yang kita lakukan adalah yang pertama, kita akan membuat semacam rencana kegiatan madrasah melalui LKM. LKM Susun, kita akan mengajak komite madrasah dan stakeholder madrasah untuk bersama-sama menyusun LKM atau LKM dengan membuat kegiatan-kegiatan madrasah bukti nyata dari hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, potensi-potensi untuk mengembangkan potensi dari madrasah itu sendiri. Yang pertama mungkin akan kita buat adalah penjadwalan kegiatan mitra madrasah dengan pihak-pihak lembaga luar. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menyusun rencana tentang pelaksanaan asesmen khusus untuk guru, sehingga dengan demikian kita tahu potensinya seperti apa. Kemudian yang ketiga mengembangkan berbagai macam program madrasah untuk mengakomodir daripada potensi yang guru miliki tadi, sehingga semuanya dapat terlibat langsung. Kita berharapkan tidak 1, 2, 3 orang guru aja yang berpartisipasi, jadi semuanya punya kewajiban yang sama gitu, dalam RKM madrasah. Jadi jelas apa yang Bapak sampaikan tadi, cuman saya ingin minta Bapak dalam waktu dekat ini kira-kira kapan Bapak akan menjadwalkan akan melaksanakan dalam waktu dekat ini? Berkemungkinan ada awal bulan Desember nanti sudah, karena di akhir Oktober ini ada kegiatan KID madrasah, kemudian disambung lagi dengan kegiatan penjualan semester. Kemudian kenapa kami pilih di awal Desember? Karena
di awal Desember itu adalah kegiatannya tidak begitu padat gitu, jadi bisa dimasukkan itu agendanya untuk melaksanakan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Saya melakukan masalah kegiatan itu kira-kira beberapa bulan Awal awal Desember itu ya, dengan juga pada bulan itu punya banyak kosong ya Pak ya. Oke. Baik Pak, sebelumnya Pak, terakhir sebagai seberapa yakin Pak Idris akan melaksanakan kehidupan Pak Hasan? sangat yakin jadi 100% bisa diwujudkan karena kita berkeinginan bagaimana madrasah kita maju. Majunya madrasah merupakan buah karya daripada guru-guru. Nah, guru-guru ini saya yakin yang percaya sama dengan juga siswa pendidik, mereka memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Nah, potensi-potensi inilah kalau sekiranya tidak kita dukung dengan kegiatan atau program-program, maka potensi itu diharapkan tidak akan muncul. Jadi untuk memunculkan potensi guru, ya kita melibatkan guru-guru tersebut dalam program-program madrasah yang akan kita buat. Alhamdulillah Pak Idris, kita bisa sebutkan dalam pembicaraan ini ya, kita misalkan bagaimana melakukan pembelajaran UKM itu dapat dilakukan sebagaimana pendidikan, terutama dalam rangka bagaimana asisten bagi guru, asisten siswa, dan juga membaca kegiatan seperti pelatihan-pelatihan guru di Pak ya. Yang dulu lah seperti itu ya. Nah, terus kita kemudian Pak ya, langkah-langkah pertama Bapak mengembangkan madrasah dan madrasah melibatkan semua unsur madrasah ya Pak. Jadi saya lagi Pak Idris mengembangkan madrasah itu dalam rangka mengembangkan potensi madrasah dengan melibatkan apakah Bapak melibatkan semua unsur di madrasah Pak Idris? Dalam mengembangkan madrasah atau menyusun program madrasah atau SKM atau rencana dan sebagainya, menurut